Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sahabat Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, harapan besar justru muncul dari kekuatan rakyat, dari UMKM, koperasi, dan inisiatif-inisiatif mandiri berbasis komunitas. Sesuai dengan tema kita hari ini, MBG dorong pergerakan ekonomi rakyat, dan kita akan mengupas bagaimana gerakan MBG berperan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Di studio sudah hadir narasumber, ada Ibu Evi Zainal Abidin selaku Ketua Koperasi Usaha Tani Ternak Sukamakmur. Apa kabar Ibu Evi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kemudian ada Bapak Siswanto, pegiat Dapur Mandiri Jawa Timur. Halo, apa kabar Pak Siswanto? Selamat pagi, baik-baik saja Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ya di studio Kompas TV Jawa Timur. Baik, yang pertama saya akan bertanya dulu ke Ibu Evi. Nah, Ibu Evi, ini sejauh mana sih peran koperasi usaha tani ternak ini dalam menggerakkan ekonomi rakyat di tingkat bawah, terutama di sektor peternakan, Bu Evi? Iya, kami dari Koperasi Usaha Tani Ternak Sukamakmur selama ini melakukan pembinaan kepada peternakan rakyat untuk bisa memproduksi susu segar dengan standar yang bisa diterima oleh industri pengolahan susu, dan ini meliputi upaya dari hulu ke hilir, mulai kita lakukan pembinaan dari bagaimana manajemen pemeliharaan ternaknya, bagaimana pemberian pola pakan ternaknya, termasuk handling susu segarnya, dan kemudian proses penyimpanan dan pendinginannya, seperti itu Mbak Vina. Jadi koperasi kami sudah bergerak dan aktif sejak tahun 1978. Jadi suka dan duka di dunia peternakan sapi perah sudah banyak kita alami. Baik, tantangan apa saja yang dihadapi begitu untuk para pelaku usaha kecil di lapangan, dan bagaimana juga dari pihak koperasi ini menyiasati hal ini biar mereka itu tetap bertahan dan juga tetap berkembang begitu, Bu Evi? Iya, kalau di koperasi kami paham betul bahwa memelihara ternak ini biayanya juga sangat tinggi. Jadi orientasi kami dalam mengelola koperasi adalah bagaimana bisa membeli harga susu peternak dengan harga yang relatif tinggi dan cukup bagi mereka untuk membiayai ternak sapinya dan juga menghidupi keluarganya. Nah, di situ peran kami salah satunya adalah memberikan pendampingan agar kualitas susu ini bisa menjadi prima, baik, dan bisa dibeli oleh IPS dengan harga yang tinggi, Mbak. Jadi dari situlah pendampingan yang kita berikan kepada peternak-peternak kami yang jumlahnya lebih kurang adalah 2.000 peternak, dan di situ pula kita memberikan bimbingan teknis yang menjadikan mereka paham betul bahwa usaha peternakan sapi perah ini adalah bisa menjadi sumber rezeki yang bisa mereka andalkan, dan atas pembinaan yang diberikan oleh koperasi ini pula hasil bisa dirasakan oleh seluruh keluarga mereka, seperti itu. Oke, baik. Sekarang saya ke Bapak Siswanto. Ini Dapur Mandiri Jawa Timur, MBG ini ya Pak ya. Ini kan dikenal sebagai gerakan sosial berbasis ekonomi. Nah Pak, ini bagaimana konsep ini mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang usaha juga begitu Bapak? Ya, terkait dengan Dapur Mandiri, sebetulnya Jawa Timur itu potensinya sangat besar. Karena apa? Wilayah Jawa Timur sangat luas, sedangkan sasaran MBG sendiri, posisi untuk makan bergizi ini itu kan sampai ke pelosok. Seperti menyambung seperti yang disampaikan Bu Evi, itu sangat benar. Karena apa? Teman-teman atau anak-anak atau adik-adik, apalagi ibu menyusui juga harus mendapatkan makanan bergizi itu kan di daerah-daerah sama sekali tidak tersentuh. Nah, dengan adanya program ini, kami selaku relawan itu memfasilitasi siapa saja sih yang ingin membuat dapur. Kami dengan teman-teman juga, karena ada kepedulian
untuk membuat supaya Jawa Timur tidak stunting, ya itu program Bapak Presiden ini sangat luar biasa, tetapi perlu ada gandeng tangan antara masyarakat dengan pengusaha-pengusaha, dengan mereka yang peduli untuk selamatkan anak-anak Indonesia itu. Tetapi kan kenyataannya nggak semudah itu. Teman-teman juga yang di lapangan membuat dapur itu, apalagi di daerah-daerah yang tidak memahami, itu ada mekanisme yang harus dilakukan. Ada yang sudah bergerak, tetapi tidak sesuai dengan standar yang sudah dibuat oleh MBG sendiri. Tantangannya apa saja Pak yang dihadapi di Ya, daerah? terutama dari sisi personal ya, SDM sendiri. Sedangkan MBG itu sudah menyediakan tenaga-tenaga ahli yang masuk di dalam SPPI. Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia itu kan sudah diwacanakan tahun-tahun lalu. Mereka ini ditempatkan di masing-masing dapur mandiri itu. Ya kita, karena kita yang kita tangani ini atau kita bantu ini dapur mandiri, ya saya sebaiknya ke dapur mandiri. Nah, ada teman-teman, oh saya punya dana, saya punya ini. Nah, tinggal kita apa yang harus dilakukan itu terverifikasi, Pak. Baik. Nah Pak, ini seberapa besar sih untuk dapur mandiri terhadap pemberdayaan ibu rumah tangga dan juga masyarakat kelas bawah terkait dengan di tengah tekanan ekonomi sekarang ini Pak? Ya, peran dapur mandiri ini semua bergerak. Ya, apalagi yang ditanyakan tadi peran ibu rumah tangga, karena nanti yang masak itu adalah warga di sekitar itu. Jadi ibu-ibu misalnya setiap harinya mereka melakukan masak di rumah sendiri, ini bisa dilakukan, ibu-ibu bisa bantu di dapur mandiri itu. Rata-rata satu dapur itu 40 pemasak kan. Karena dapur itu melayani minimal 3.000 sampai 3.500. Nah, dengan banyaknya yang harus dilayani, nah ini kan butuh tukang masak, butuh apa. Nah, dengan adanya itu ibu-ibu yang masuk di dalam ikut memasak ini kan secara otomatis menggerakkan ekonomi mereka. Oh, mereka bergaji kok. Ada syarat khusus nggak Pak untuk ikut masak itu? Ada syarat khusus nggak? Yang penting sehat, ya. Yang penting sehat. Ibu juga, karena kan masaknya bisa pagi. Kalau misalnya untuk makan pagi, masaknya bisa lebih malam atau lebih subuh atau sebelumnya kan itu. Tapi setelah posisi semua tersaji, ya ibu-ibu pulang ke rumah toh. Atau rata-rata yang kami lihat di lapangan, begitu pulang sudah membawa bekal. Nah minimal anak-anak rumah ya wis dapat bekal dulu dan sebagainya. Nah inilah apa yang dilakukan dengan MBG ini, semua ekonomi tergerak. Apalagi khusus di wilayah yang ada dapur situ. Nah tadi sampaikan sama Ibu Evi terkait susu, ya susunya ngambil di daerah itulah. Kemudian barang-barang suplai bahan pokok ambil di daerah itu, jangan ngambil di daerah yang lain. Nah kalau misalnya memang daerah itu katakanlah tidak punya produk, baru bisa dari luar. Sedangkan yang dari luar daerah itu sendiri ada dapur. Nah ini kan akhirnya semua bergerak ekonomi. Saling berkesinambungan di sini. Tapi sejauh ini untuk stoknya kalau di wilayah Jawa Timur, Ibu melihat seperti apa? Apakah cukup memenuhi atau bagaimana nih Bu Evi? Begini, untuk khususnya di Jawa Timur, kita sebenarnya punya keistimewaan Mbak Vina. Karena wajah produksi susu segar Indonesia ini sekitar 70%-nya dari Jawa Timur. Sehingga sebenarnya anak-anak kita punya kelebihan karena insya Allah kebutuhan susu segarnya bisa dipasok dari Jawa Timur sendiri. Seperti tadi Pak Sis mengatakan, memang seyogyanya daerah-daerah penghasil susu itu memanfaatkan hasil produksi susu segar daerah tersebut untuk mensuplai kebutuhan gizi dari dapur MBG ini. Ambil contoh, bisa juga misalnya koperasinya yang menyediakan susu pasteurisasi, atau secara sederhana karena dapur-dapur umum ini nanti juga dilengkapi oleh peralatan-peralatan yang sudah terstandarisasi,
maka dapur ini bisa juga sebenarnya membeli susu segarnya dan dimasak sendiri. Oke. Nah, ini satu sisi yang saya beranggapan bahwa minum susu itu jangan dibuat sulit. Oke, baik. Karena sebenarnya memasak susu itu sangat sederhana. Seperti Baik. itu, Mbak. Luar biasa sekali, saudara, bahwa semangat gotong royong dan kemandirian yang diusung MBG ini benar-benar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Tapi tentu masih banyak hal menarik yang nanti kita akan bahas, mulai dari sinergi dengan koperasi, tantangan UMKM hingga respon terhadap isu-isu aktual seperti masuknya sapi perah impor. Ini bisa dijawab ya di segmen berikutnya, di segmen Siap. kedua. Tetap bersama kami, saudara, di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber, ada Ibu Evi Zainal Abidin, Ketua Koperasi Usaha Tani Ternak Sukamakmur, dan Bapak Siswanto selaku pegiat dapur mandiri Jawa Timur. Nah, Pak Siswanto, ini bagaimana bentuk dukungan konkret dari MBG ini terhadap koperasi dan pelaku UMKM yang ada di Jawa Timur ini, Pak Siswanto? Oke. Dukungan MBG terhadap dapur mandiri sebetulnya selama berkurun waktu yang sudah kami lakukan itu sangat bagus, maksimal, tidak ada masalah, khususnya di Jawa Timur. Karena apa? Jawa Timur itu kalau membuat sebuah dapur mandiri, rata-rata mereka sudah siap. Jadi tidak sekedar ada dapur, kemudian tahu-tahu yang dilayani tidak sesuai, ini tidak. Karena dapur mandiri di Jawa Timur itu pertama kali kita yang arahkan atau kita bantu dengan teman-teman itu adalah pertama tempat, kemudian kedua data dapodik di wilayah itu. Karena kalau misalnya tempatnya bagus, tempatnya mumpuni, kemudian suppliernya juga mumpuni, tapi dapodik tidak sesuai, ya kasihan juga. Nah, kemudian apa yang kita lakukan adalah wilayah itu harus termapping. Jadi sesuai dengan arahan tadi juga Bu Evi bilang, ini susu harus terpenuhi. Nah, karena apa? Wilayah itu kalau memang itu ada susu yang harus untuk melayani dapur, ya nggak boleh jauh-jauh. Karena kapasitas susu asli sendiri kan ada kurun waktu, ya, ada jeda waktu. Betul. Makanya harus diambil dekat dengan dapur itu. Oke. Begitu. Karena apa? Kalau sudah diantar jauh nanti basi dan sebagainya. Nah, itu kan lebih riskan. Baik, sejauh ini tidak ada masalah ya Pak, tidak ya, ada untuk masalah. hal itu ya. Baik, lalu program apa saja yang saat ini tengah dijalankan oleh MBG untuk memperkuat perputaran ekonomi rakyat secara langsung, terutama di lingkungan komunitas nih Pak Siswanto? Program yang pertama yang dilakukan MBG itu adalah mengambil hasil daerah setempat itu untuk dibuat makan. Nah, contoh misalnya penghasil beras, penghasil semua, termasuk ada 9 bahan pokok itu, kalau bisa memang dikondisikan untuk wilayah itu. Tetapi dari 9 bahan pokok yang harus masuk ke dapur, itu semua kan tidak semua daerah, tidak semua daerah bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, dengan tidak bisa memenuhi ini, bisa mengambil posisi potensi dari daerah yang di sebelahnya. Tapi kalau saya rasa Jawa Timur semua mumpuni sih, kalau Jawa Timur. Mumpuni ya aman Pak ya, semua. aman ya. Ada masalah. Alhamdulillah seperti itu Pak. Baik, Ya. sejauh ini Bapak melihat seperti apa? Apakah masyarakat sudah mulai terlibat begitu untuk ikut aktif program-program MBG sejauh ini Pak? Ya, kalau Jawa Timur sebetulnya ada berapa ribu ya rencana. Kalau di Indonesia sekitar 48.000, seluruh Indonesia nanti mudah-mudahan ada 48.000 dapur. Karena melayani berapa juta siswa. Nah, ini kan harus dibagi. Sedangkan di Jawa Timur ini kan penduduk lumayan yang paling siswanya paling banyak ya mungkin ya. Kalau dibandingkan dengan daerah lain, Jawa Timur sangat banyak sekali. Nah, dengan munculnya dapur-dapur ini,
ya khususnya dari penggiat saya sebagai relawan ini, oke lah, silakanlah pengusaha-pengusaha yang punya duit, yang punya kepentingan untuk bisa membantu anak-anak ini, ayo kita berbagi. Jadi caranya apa ya? Munculkan dapur-dapur di wilayah itu. Karena kan kalau misalnya secara dapodik 3.500, kalau misalnya kalau kita sebut Surabaya, mungkin dalam posisi satu kecamatan sudah bisa memenuhi berapa dapur. Tapi kalau misalnya contoh di daerah pinggiran, satu kecamatan mungkin bisa hanya 2 dapur, 3 dapur. Nah, ini peran dari pengusaha, siapa yang berkeinginan, munculkanlah dapur-dapur itu. Baik. Karena apa? Kolaborasinya nanti pemilik dapur juga diganti kok. Kan sudah jelas MBG mengganti makan dari anak-anak itu. Kalau secara ekonomi, kalau saya hitung-hitungannya, kalau hitung-hitungan begini, kita mau jualan nasi sehari bisa tak? 3.000-3.500 sehari itu. Nah ini kan yang dilakukan dapur mandiri sehari melayani 3.000 sampai 3.500 yang harus diberikan kepada masyarakat, dan pangsa pasar itu jelas. Nah itu secara hitung-hitungan ekonomi menguntungkan kan. Baik. Ya. Baik. Kalau misalnya kita buka warung, mohon maaf paling 100 porsi sudah lumayan. Lah ini 3.500. Dan itu terbayarkan oleh MBG. Ya, kemudian pangsa pasarnya jelas, sing bayar jelas, sing makan jelas. Baik. Nah itu satu hal yang luar biasa. Kalau dari Bu Evi ini programnya apa saja Bu? Kalau dari Koperasi Usaha Tani Ternak dari Sukamakmur ini sendiri? Iya, jadi istimewanya dengan MBG ini Mbak ya, bahwa program ini telah mampu memberikan semangat kepada kami semua untuk bersiap diri, gitu ya. Jadi ambil contoh saat ini peternak-peternak itu sudah lebih optimis untuk meningkatkan skala usahanya. Mungkin Mbak Vina tahu ya bahwa di tahun 2022 kemarin kita terserang PMK. Ya. Bagaimana ternak-ternak kita banyak sekali yang menjadi korban, bahkan jumlahnya ribuan, begitu ya. Nah, ini cukup mematahkan semangat dari peternak itu sendiri. Namun hadirnya program MBG ini memberikan angin segar baru, harapan baru. Yang tadinya peternak mulai tidak punya semangat untuk mengembangkan usaha peternakan sapi perahnya, sekarang itu mulai semangat. Jadi mereka mulai berpikir bahwa oke, ini berarti menjanjikan, ini prospek kembali seperti itu Mbak. Maka dari itu salah satu yang memang kita perbantukan pendampingan dari peternak-peternak kami adalah akses terhadap permodalan. Alhamdulillah kami bekerja sama dengan Bank Jatim melalui kredit usaha rakyatnya atau kurnya. Di situ peternak-peternak mulai dilakukan pendaftaran, ada survei turun, bahkan beberapa sudah ada pencairan. Semua adalah dengan tujuan untuk memperbesar skala usaha mereka. Jadi ini semangat yang istimewa sekali, yang disambut positif oleh peternak sapi perah. Nah Bu Evi, ini kan rencana untuk pemerintah soal masuknya sapi impor, sapi perah impor ya. Yeah. Ini ke dalam pasar dalam negeri begitu Bu. Nah ini kalau tanggapan dari pihak koperasi sendiri bagaimana untuk hal ini Bu Evi? Iya, jadi kemampuan masyarakat untuk mengadakan atau memperbesar peternakannya itu sudah terlihat. Namun memang kondisi di lapangan untuk membeli sapi perah dengan kualitas yang bagus ini tidak mudah Mbak. Karena itu tadi bencana PMK telah cukup menghancurkan populasi sapi perah khususnya yang ada di Jawa Timur, sehingga datangnya sapi-sapi import ini menjadi suatu solusi yang strategis. Suatu solusi yang sebenarnya ditunggu-tunggu. Hanya bagaimana kemudian pendampingan permodalan ini bisa matching dengan kebutuhan pembelian sapi import, dan harapan kami dari peternak adalah
bahwa middleman atau orang-orang yang menjadi perantara pengadaan sapi import ini bisa lebih menyesuaikan harganya sehingga terjangkau oleh masyarakat, dalam hal ini peternak sapi perah, seperti itu Mbak. Jadi datangnya sapi perah ini disambut baik oleh peternak kami. Baik, isu masuknya sapi perah impor yang memang menjadi sorotan penting, apalagi jika berpotensi menggeser posisi peternak lokal. Tentu ini memang dibutuhkan langkah yang adil dan berpihak begitu ya, agar keberlangsungan ekonomi rakyat tetap terjaga. Lalu bagaimana masyarakat bisa ikut ambil bagian dalam gerakan ekonomi rakyat? Ini juga bisa disampaikan untuk statementnya di segmen terakhir begitu Bapak dan juga Ibu. Tetap bersama kami saudara di Sapa Jatim. Anda masih bersama dengan kami saudara di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Ibu Evi Zainal Abidin, Ketua Koperasi Usaha Tani Ternak Sukamakmur, dan Bapak Siswanto selaku Pegiat Dapur Mandiri Jawa Timur. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini bagaimana pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat peran ekonomi rakyat lewat koperasi dan juga UMKM? Mungkin bisa dijawab Bu Evi dulu. Iya, itu tadi seperti yang juga ditekankan oleh Pak Siswanto. Kami dari koperasi yang selama ini berkecimpung dalam usaha susu segar berharap bahwa hadirnya dapur MBG ini akan menyerap produksi susu segar dari setiap daerah. Karena daerah-daerah seperti Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, ambil contoh lagi ada Lumajang, Probolinggo, Kediri, Blitar, Tulungagung, itu adalah penghasil-penghasil susu, Mbak. Sehingga kita berharap setiap Pemda tahu betul bahwa di daerahnya ada koperasi-koperasi yang menghasilkan susu segar dan bisa menjadi bahan baku untuk pemenuhan gizi pada dapur-dapur MBG. Dan koperasi-koperasi ini, rekan-rekan kami di koperasi lain di beberapa daerah itu juga beberapa sudah siap unit pengolahan susu pasteurisasinya dan siap untuk menyuplai kebutuhan susu pasteurisasi pada dapur MBG. Sebagian dari kami juga dalam proses pembangunan unit pengolahan susu pasteurisasi. Jadi insya Allah tahun 2025 ini sudah akan banyak sekali koperasi-koperasi yang siap untuk mensukseskan program ini dan berharap betul bahwa masalah yang tahun lalu ada bahwa susu segar ini harus bersaing dengan susu import sudah tidak lagi terjadi. Karena apa? Karena produksi lokal, produksi dari peternakan rakyat terserap habis untuk memenuhi kebutuhan dari dapur MBG. Seperti itu. Kemudian kalau dari Pak Siswanto, bagaimana nih terkait dengan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam untuk pelaku UMKM ini, Pak? Iya, sangat besar sekali peran dukungan daerah khususnya pemerintah itu. Karena yang selama ini dilakukan mendirikan dapur-dapur itu kan dalam tanda kutip pemerintah kelihatannya belum andil banyak. Ya. Karena kan setiap dapur itu pembiayaan, tempat, lokasi semua ini kan perlu biaya yang sangat besar. Tetapi dari MPG sendiri kan tidak serta-merta ini loh ada dana untuk bangun kan tidak bisa. Makanya peran pemerintah khususnya mungkin menggunakan anggaran APBD atau apa, ayo bikin dapur supaya teman-teman yang ada di lapangan mungkin anak-anak itu bisa tercover dengan makan gizi itu. Gitu. Jadi saya berharap kepedulian pemerintah daerah atau provinsi ya karena saya di Jawa Timur, tapi kelihatannya dengan perkembangan yang disampaikan makan gizi gratis ini menggeliat lah. Semua sudah, ya, daerah-daerah yang sudah terwujud itu banyak sekali yang mendirikan dapur. Baik. Gitu.
Nah, Bu Evi, ini kan beberapa waktu lalu ini kan terbentuk ya Koperasi Merah Putih begitu ya. Nah, ini apakah berdampak langsung begitu terhadap Koperasi Usaha Tani Ternak Sukamakmur ini, Bu Evi? Sepanjang yang kami tahu, program pembentukan Koperasi Merah Putih ini kan memang ditujukan untuk menjadi solusi permasalahan yang ada di desa-desa. Mulai dari rantai pasok pangan, baik itu padi, jagung, dan lain sebagainya, pengadaan pupuk, dan lain-lain, termasuk permodalan. Nah, kami dari koperasi yang sudah eksis ya Mbak ya, melihat gerakan Koperasi Merah Putih ini adalah suatu program yang harus disambut dengan baik. Dan kami yang ibarat kata sudah lama menjadi penggiat koperasi siap untuk menjadi pembinanya, pendampingnya, atau bahkan kami siap bertransformasi untuk menjadi koperasi multi pihak. Apa itu? Artinya kita bisa juga beranggotakan koperasi-koperasi merah putih. Jadi kita bisa saling bersinergi, saling berkolaborasi, menguatkan satu sama lain. Karena tidak perlu ada merasa itu menjadi ancaman. Karena kita paham betul tujuan Koperasi Merah Putih itu dibentuknya untuk apa. Untuk salah satunya adalah misalnya untuk memberantas tengkulak dan lain sebagainya. Kalau kami sendiri harus berhadapan dengan sistem yang begitu luas dan kuat itu, kita tidak akan bisa. Tapi kalau kemudian setiap desa disemangati untuk membentuk Koperasi Merah Putih dan mulai terbiasa dengan gerakan koperasi, maka itu bagian dari solusi yang mungkin selama ini dibutuhkan oleh Indonesia. Oke, dalam hal ini menyambut baik ya kalau dari Koperasi Usaha Tani Ternak Sukamakmur begitu. Namun untuk yang terakhir ini, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jawa Timur agar semakin percaya juga dan juga aktif mendukung gerakan ekonomi rakyat, terutama bersama dengan MBG nih Pak? Untuk pesan terakhir ya kepada masyarakat, mungkin ayolah sama-sama untuk mendukung program MBG ini. Dengan hadirnya MBG itu tidak serta-merta muncul begitu saja, tetapi dibuka dengan kondisi diwacanakan, kemudian ada verifikasinya, kemudian ada bagaimana untuk bisa melakukan supaya bisa menjadi mitranya MBG. Itu saya berharap masyarakat jangan terprovokasi dengan isu-isu yang dilontarkan, MBG nggak sesuai, MBG nggak sesuai, sebetulnya nggak seperti itu. Karena apa? MBG sendiri menunjuk sebuah lembaga, contoh untuk mendirikan dapur itu juga harus ada lembaganya, berbadan hukum, seperti apa yayasan, bentuk yayasan dulu, seperti itu. Makanya nanti yang suplai apa? Koperasi ya, seperti Ibu ini suppliernya. Misalnya mau nyuplai pangan juga harus bisa, seperti itu. Nah, pesan yang terakhir untuk masyarakat Jawa Timur, tetap semangat, tetap ayo kita berkolaborasi, punya usaha apa, kita bangkitkan, karena kebutuhan masing-masing daerah lokal itu 9 bahan pokok diperlukan di MBG. Baik. Seperti itu. Kalau dari Bu Evi apa nih pesannya, Bu? Kalau pesan dari kami adalah masyarakat harus cerdas dalam mengkonsumsi susu. Jadi dalam setiap kemasan susu itu tertera berapa kandungan susu segarnya. Susu segar sebagian besar berasal dari peternakan lokal, peternakan Indonesia. Jika kita ingin membangkitkan ekonomi kerakyatan, membesarkan peternakan di Indonesia, maka pilihlah produk-produk sehat yang mengandung susu segar dengan komposisi yang banyak atau lebih di atas 50%. Dan khususnya kalau ada hal yang bisa disampaikan kepada pemerintah, kita berharap susu-susu yang akan diberikan kepada anak-anak diformulasikan gizinya secara khusus sehingga kandungan gulanya tidak tinggi dan diseragamkan packagingnya
sehingga menjadi satu identitas bahwa itu adalah susu dari program MBG. Seperti Baik. itu. Terima kasih Bu Terima kasih, Evi dan juga Bapak Siswanto untuk sama-sama. waktunya hari ini. Sangat menginspirasi sekali mendengar langsung bagaimana gerakan ekonomi rakyat ini bukan hanya wacana, tapi betul-betul sudah dijalankan lewat koperasi, dapur mandiri, dan berbagai program nyata dari MBG. Saudara, semangat kolaborasi, kemandirian, dan gotong royong inilah yang menjadi kunci agar masyarakat terutama pelaku usaha kecil, petani, peternak, dan ibu rumah tangga bisa terus bergerak maju bahkan di tengah berbagai tantangan ekonomi. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode Sapa Jatim berikutnya.